teman-teman, yang kami mau sampaikan adalah merupakan pengetahuan umum, ya, merupakan pengetahuan umum atau diketahui oleh umum. Jika kita bicara mengenai masalah bensu atau nama bensu, itu pasti adalah Robin Onsu, ya, itu sudah pengetahuan umum, ya, sehingga oleh karena itu makanya kita yakin sekali bahwa di Nusantara ini tidak ada orang lain yang menggunakan nama singkatan bensu kecuali Robin Onsu, ya, karena kalau kita klik di Google dimanapun pasti kalau bicara masalah bensu itu adalah Robin Onsu. Meskipun kalau kita mau bermain-main kalimat, bermain-main terminologis, bensu itu bisa kepanjangan apa saja. Ya, bisa kepanjangan bengkel susu, Beni Sujono, atau misalnya Beni Sumitro, apa aja bisa. Tapi yang pasti yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bensu itu adalah Ruben Onsu, ya. Jadi oleh karena kita beranggapan bahwa bensu itu adalah nama yang juga sudah melekat kepada Robin Onsu, atau istilahnya itu adalah alias Robin Onsu alias bensu, karena di kontrak-kontraknya di televisi juga seperti itu yang menggerakkan kita ketika membangun usaha Onsu Pangan Perkasa ini. Kita menggunakan brandnya itu Geprek Bensu. Geprek ini sendiri adalah merupakan kalimat yang menjadi public domain, artinya itu adalah milik umum. Karena banyak beredar di mana-mana, kita lihat geprek Wati, geprek Billy, geprek ini, geprek itu sendiri nggak jadi persoalan, karena itu adalah kalimat yang menjadi public domain. Yang membedakan ini yang paling penting. Kalau misalnya geprek Ucok, berarti oh ini geprek yang miliknya si Ucok. Geprek itu sudah jelas tahu adalah jenis makanan yang berasal dari ayam yang mungkin sedikit digeprek, kan itu intinya. Ya, jadi untuk itu makanya kita menggunakan geprek bensu untuk membedakan dengan geprek-geprek yang lain, dan bensu itu adalah singkatan dari Ruben Onsu. Ya, geprek bensu kita bikin. Nah, jadi dalam proses untuk mendapatkan sertifikat geprek bensu di DJKI, kita mengalami sedikit hambatan, ya, proses yang sangat panjang. Sementara geprek bensu itu sendiri di luar apa yang kami perhitungkan, meskipun kami PT Onsu Pangan Perkasa ini, klien kami bekerja secara sistematis dengan struktur yang profesional, ya, jadi semua itu sudah merupakan struktur yang teratur. Tapi tentu dalam perkembangan satu usaha itu kan pasti ada momentum-momentumnya. Nah, ini di luar perhitungan kita, ini momentumnya sangat cepat, ya, lebih cepat daripada proses permohonan sertifikat merek yang kita lakukan di DJKI. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan hukum, ya, untuk mengisi kekosongan hukum, untuk mendapatkan suatu legitimasi bahwa bensu itu adalah Ruben Onsu, meskipun itu sudah menjadi pengetahuan umum, tapi kami ingin memiliki legal standing secara hukum. Itu yang membuat kami mengajukan permohonan, ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum tempat tinggalnya Ruben Onsu pada waktu itu, memohon agar dapat bisa ditetapkan Ruben Onsu itu juga adalah singkatan nama dari, bahwa bensu itu adalah singkatan nama dari Ruben Onsu. Ya, jadi Ruben Onsu alias bensu. Jadi kita mau juga secara legal, bukan hanya sekedar nama panggung, tapi juga sudah secara hukum dia memiliki nama yang memiliki kekuatan hukum, ya. Jadi itulah yang membuat pada tanggal 30 Mei 2018, setelah memeriksa perkara ini, setelah memeriksa permohonan ini, setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan dikabulkan permohonan kami itu dengan amar putusan menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas, menetapkan nama bensu merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu. Jelas, ya, secara hukum satu-satunya orang yang memiliki legalitas untuk menggunakan nama bensu, singkatan bensu, adalah Ruben Onsu, nggak ada yang lain. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan, tidak ada duanya, bensu hanya Ruben Onsu. Ya. Lalu kita kembali lagi ke masalah pendaftaran merek di DJKI. Nah, Undang-Undang Nomor 20, ya, tahun 2016, betul Ren, ya? Benar, Pak. 20 tahun 2016 tentang merek dan indografis. Itu pasal 21-nya itu menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang merek itu adalah sistemnya first to file. First to file artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Jadi walaupun nama kita adalah bensu, udah ada penetapan, semua orang tahu kita bensu, tapi ketika kita mengajukan permohonan merek untuk mendapatkan nama bensu itu agar dikasih sertifikat mereknya, dia terhalang
ya, dia terhalang karena ada first to file akibat merek atau brand bensu itu sudah diberikan kepada pihak lain. Ini dia, bensu, ya, yang merupakan singkatan dari bengkel susu, logo kepala sapi, ya. Kita bernegosiasi, ya, bermusyawarah dengan pemilik bensu. Kita mau sampaikan 2015 ketika dia menggunakan bensu sebagai singkatan dari bengkel susu, ini nama bensu sudah dikenal. Karena nama bensu itu sudah dikenal sejak tahun 2006 di panggung hiburan. Ya. Mereka juga mengakui banyak orang yang beranggapan usaha mereka ini adalah usahanya Ruben Onsu. Ya. Ini ya yang kita mau sampaikan. Nah, jadi ini yang menjadi penghalang kenapa permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat geprek bensu itu tidak bisa dikeluarkan oleh DJKI karena sudah ada merek lain yang menggunakan nama bensu. Dan sesuai dengan ajas first to file, tidak boleh ada merek-merek lain yang mengandung unsur nama bensu karena sudah ada pemiliknya. Ya. Kami coba untuk berargumentasi. Pada waktu coba untuk berargumentasi ke DJKI dan ke semua pihak. Karena di pasal 21 dikatakan tidak boleh diberikan merek kepada pemohon merek yang mereknya itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Ya, tidak boleh. Jadi contohnya misalnya, kalau kita bicara mengenai masalah SBY gitu misalnya, yang ada di pengetahuan kita siapa kira-kira SBY itu? Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga bisa loh pakai nama singkatan SBY, Minola SBY. SBY itu sembayang bisa juga. Dan kemudian mungkin Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak kepikiran untuk membuat SBY itu sebagai suatu brand. Tapi saya berpikir untuk menjadikan itu sebagai brand. Saya mohonkan. Nah, kalau menurut undang-undang merek itu di pasal 21, permohonan saya ini harus ditolak karena itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Nah, tapi ini kan sudah terlanjur keluar di bensunya nih. Jadi solusi yang paling baik yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan sesuai juga dengan arahan daripada direktur merek dan pihak DJKI, ya, kami melakukan perundingan secara kekeluargaan yang membuat sampai pada suatu kesepakatan mereka menyerahkan merek bensu ini kepada Ruben Onsu. Ya, penyerahan ini bukan hanya begitu saja. Ya, penyerahan ini juga kami laporkan kepada pihak DJKI. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like.